Pertama yang perlu diketahui bahwa alam semesta itu memiliki kecerdasan Hmm. yang diwujudkan dalam bentuk keteraturan alam semesta. Karena semua unsur molekuler, kita bacanya malaikat lah katakanlah, itu punya kecerdasan. Jadi semua unsur molekuler yang menyusun aras, yang menyusun alam semesta, itu adalah perwujudan kecerdasan tanpa batas yang disebut sebagai ruh, ruhnya Allah yang mengatur segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Havara, Rabuan kita, tempat kita belajar bareng, tempat kita membuka pikiran dan membuka hati, dan ruang di mana kita berkontemplasi. So, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini untuk kita belajar bareng. Dan kita kedatangan guru kita yang saya rasa banyak ditunggu juga dan banyak ditanyain gitu karena jadwalnya yang padat ya, super padat gitu. Kita tepuk tangan dulu dong buat guru kita Kang Iip. Kang Iip, Damang sehat Kang? Saya Kang Abu Pangesto. Wah ini udah lagi di kafe kayaknya Kang Iip ya. Sekarang kerjaannya bukan ke masjid tapi ke kafe kayaknya ya. Iya, benar. Oke Kang Iip, hatur nuhun. Waktosna nuhun pisan untuk bisa terus membersamai kita belajar. Siang hari ini kita akan mendalami Kang Iip ini pengampu ayat bil ayat Al-Quran ya. Dan saya belajar sama Kang Iip udah lebih dari berapa tahun ya? Dari 10 tahun lalu kali. Jadi guru saya gitu Udah hatam, dan... Hah? udah hatam. Saking hatam jadi hoream sih sebenarnya. Iya. Iya. Nuhun Kang sekali lagi Kang. Oke Kang, akhir-akhir ini tuh banyak pertanyaan gitu Kang bahwa kalau kita mau bicara tentang petunjuk gitu ya, petunjuk yang benar tuh yang mana sih? Dari 10 orang menafsirkan beda, dari 10 orang memberikan perspektif beda gitu. Dan saya rasa kalau kita bicara dalam perspektif Quran gitu ya, bahwa ya Quran yang kita baca tuh kan mushaf buku gitu. Dan saya rasa kita perlu mengerti banget gitu ya tentang konteks mengakses kepada the truth Quran atau Quran sejati, di mana kita sering dengar juga ya bahwa perspektifnya disebut la sautin wal harfun, nggak ada suara, nggak ada huruf gitu, sehingga saya rasa kita semua punya hak dan punya kesempatan untuk mengakses esensi dari Quran yang sejati. Nah mungkin dalam waktu beberapa saat ini mungkin Kang Iip bisa mengelaborasi gitu Kang, dari perspektif Kang Iip apa sih, di mana sih, bagaimana sih, jadi apa, di mana dan bagaimana untuk mengakses Quran yang sejati itu gitu. Mangga dihaturanan guru. Baik, hatur nuhun Kang Abu, hatur nuhun. Sadayana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Hafara dimanapun berada, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, juga sahabat-sahabat Quran yang selalu setia di live TikTok juga. Selamat siang, ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu disampaikan berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan yang disampaikan Kang Abu di awal. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa alam semesta itu memiliki kecerdasan Hmm. yang diwujudkan dalam bentuk keteraturan alam semesta. Karena semua unsur molekuler, kita bacanya malaikat lah katakanlah, itu punya kecerdasan. Jadi semua unsur molekuler yang menyusun aras, yang menyusun alam semesta,
itu adalah perwujudan kecerdasan tanpa batas yang disebut sebagai ruh, ruhnya Allah yang mengatur segala urusan. Ya, kita sampaikan ayatnya biar nggak kemana-mana nanti ya. Siap, Saya Kang. share dulu ya di sini. Oke, share, share, share. Oke, openingnya udah serem gini nih. Belum, belum. Oh, belum, belum ya. Tenang, tenang. Tenang, Belum. tenang, tenang. Iya, nanti ke depan lebih serem lagi soalnya nih. Oke, siap, Kang. Kita suka sama yang serem-serem, Kang. Iya, kita lihat surat 78 ayat 38. 78, 38. Ya. Hmm, yo, silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka nggak berkata-kata. Kenapa? Hmm, Karena sudah tersistem semuanya, nggak perlu lagi ada instruksi segala macam, ada perintah gitu. oke. Kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Dan dia mengucapkan kata-kata yang benar, sawaba. Ya, kita lihat lagi 70 ayat 4. 70 ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Malaikat dan ruh. Ta'arujul malaikatu waruh. Waruh ya. Malaikat dan ruh menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Satu lagi ya, 97 ayat 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat Ruhu dan fiha ruh. di sini ya. Oke. Ah, malam itu turun malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Hmm. Bahwa alam semesta memiliki kecerdasan yang diwujudkan dalam bentuk keteraturan alam. Karena semua unsur molekul yang menyusun alam semesta merupakan perwujudan manifestasi kecerdasan tanpa batas yang disebut sebagai ruh, Hmm. malaikat dan ruh. Nah, malaikat dan ruh itulah yang mengatur segala urusan. Poin yang kedua, Allah disebut sebagai Rob. Alhamdulillahi Rob, gitu kan? Hmm. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Hmm. Jadi Allah adalah Rob. Allah sebagai Rob kemudian bertajali. Bertajali itu bermanifestasi menjadi hukum alam Hmm. atau disebut sebagai Robbil Alamin. Sistemnya disebut sebagai sunnatullah Oke. atau disebut sebagai sunnah Rasul. Hmm. Ya, kita lihat surat 3, 137. Sunnah Rasul tuh sekarang 3. malam Jumat, Kang. Hati-hati. Oh gitu? Oh masih lama dong. Masih tinggal 2 hari lagi itu ya. Sesungguhnya telah berlalu Aduh. sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah Allah. Nih, ya. Hmm. Telah berlalu sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di bumi. Perhatikan bagaimana akibat orang yang mendustakan sunnatullah itu. Jadi sunnatullah sudah berlalu sejak dulu. Hmm. Ya, masa lalu, masa kini, dan masa datang ya sama sunatullah begitu. 4, surat 4 ayat 58 sekarang.
485, sorry. Hmm, 4 oke. ayatnya 85. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini apa hubungannya nih nanti antara sunatullah dengan syafaat? Hmm, Siapapun yang melanggar sunnatullah ya tidak akan dapat syafaat. pertolongan gitu, tidak dapat Oke, syafaat lah istilahnya itu. oke. Wah ini Lihat lagi menarik nih. 33, 3362. Nah, biar nyambung ayatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Nah, jadi sunatullah tidak akan berubah sejak dulu, sekarang, dan masa depan, masa datang gitu ya. Hmm, Nah, sunatullah itu tidak berubah kapanpun, dimanapun. Sunatullah juga disebut sebagai ketetapan, hmm, sebagai sunatullah yang berlaku atas orang terdahulu. Dan kamu tidak akan mendapatkan perubahan pada sunatullah itu. Nah, karena sunnah Allah itu tidak berubah, ya, maka sunatullah itu juga disebut sebagai hukum alam tadi, atau oke. ketetapan semesta alam. Nah, ketetapan semesta alam itu sudah tercatat di dalam kitab semesta namanya. Hmm. 22 ayat 70. 22:70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab lauh mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Oke. Jadi ketetapan semesta alam itu tercatat dalam sebuah kitab. Ini poin kedua ya. Oke. Poin satu, bahwa alam semesta punya kecerdasan yang diwujudkan dalam keteraturan alam semesta. Karena semua unsur molekul yang menyusun alam semesta itu adalah perwujudan kecerdasan tanpa batas. Hmm. Sebagai ruhnya Allah tadi yang mengatur semua urusan di langit dan di bumi. Allah adalah Rob, bertajali, bermanifestasi menjadi hukum alam. Sistemnya disebut sebagai sunnatullah. Nah, sunnatullah tidak pernah berubah kapanpun, dimanapun. Lalu kemudian menjadi ketetapan yang tercatat dalam sebuah kitab. Hmm. Nah, semua unsur molekuler atau yang dikenal sebagai malaikat dan ruh, tadi yang dua, ruh dan malaikat dan ruh, itulah perbendaharaan alam semesta. Oke. Oke, surat 2, 210. Hmm. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam kurung dalam naungan awan yang diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Segala urusan kembali ke Allah. Oke, tambahin 6:50. 6 ayat 50. Katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui apa yang goib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, di sini ada kata kunci perbendaharaan Allah. Kemudian ada aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Hmm, Nah, ada hubungan antara perbendaharaan Allah dengan wahyu. Nah, malaikat dan ruh itu adalah perwujudan atau perbendaharaan alam semesta itu. hmm, Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan perbendaharaan alam semesta itu? Karena
di dalam perbendaharaan semesta itu ada wahyu di situ tuh. Oke. Aku hanya mengikuti wahyu. Mengikuti wahyu berarti mengikuti perbendaharaan alam semesta. Alam semesta perwujudan malaikat dan ruh. Ya, malaikat dan ruh adalah manifestasinya Allah sebagai Rob gitu. Ngerentet Hmm. tuh. Oke. Nah, makanya untuk bisa mengakses atau mendapatkan perbendaharaan semesta itu harus dengan sebuah usaha usaha keras gitu ya, Hmm. atau melakukan aktivitas yang serius gitu. Oke. Bahasanya syarat dan ketentuan Berlaku. berlaku. Kang, saya mau mau Nah, mau mengcapture dulu, Kang, sebentar, Kang. Tadi kan kita bicara tentang so Allah itu sebagai sebuah sistem, betul ya, Kang ya? ya, Oke, Robbil nah, Alamin. Robil Alamin. Nah, ketika Allah sebuah sistem memanifestasikan menjadi Rob, Rob itu sebagai hukum kali ya, intinya ya. Ya, hukum alam. Nah, hukum alam itu punya kecerdasan namanya malaikat atau malakut atau molekul tadi yang Kang Iip bilang gitu. Ya. Oke, Hmm. jadi ini semua sebetulnya lagi Malaikat dan ruh dua ya, malaikat dan ruh ya, Oke, Jibril. oke, malaikat dan ruh. Nanti juga Jibril juga beda lagi kali ya, nanti kita bahas mungkin. Nah, Ya, ada kalimat sendiri nanti. oke, nah, jadi di tahapan ini kita menyadari dulu bahwa kita perlu perlu mengkonversi dulu gitu bahwa Allah itu sosok lah, malaikat itu sosok lah, Rob itu nggak tahu kenapa. Tapi ini dalam artian dalam satu sistem yang tidak bisa terpisah. Itu ya Kang ya, sementara ya. Ya, ya betul, setuju. Ini konsep, konsep yang Oke, tak terpisah. oke, oke. Sip Kang. Kayak gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai poin 3. Bahwa para malaikat dan ruh itu adalah perbendaharaan semesta tadi. Hmm, Nah, untuk bisa mengakses atau mendapatkan perbendaharaan itu, kita harus berusaha keras. Berusaha memang, ada usaha. Nah, hmm, dalam proses untuk mengakses itu pasti ada hambatan gitu. hmm, Ya, surat 2, 210. oke. 2, 210 nih. Ini hambatannya di sini. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, naungan awan itu apa nih maksudnya? Min zulalin minal gomam. Ya, pasti ada hambatannya. Hmm, Jadi ketika kita mengakses kecerdasan semesta tadi, mengakses wahyu, mengakses Quran, pasti ada naungannya, ada awan mendungnya lah, yang hambatan-hambatannya gitu. oke. Awan mendung, mau turun hujan, itu bisa datang petir, ya, ya apalah gitu segala macam. Ya, oke. Kehidupan yang Nah, dar der sekarang dor aja ya intinya ya. ya ada pokoknya durder kali, dar der dor ya wajar lah gitu. Oke, Orang oke. mau nunggu hujan ya ngadepin petir dulu biasanya atau gelap dulu lah. Oke, Kang. Tapi dari Nah, beberapa, sorry Kang, dari beberapa ayat ini memang benar ya bahwa kalau nggak pakai akal tuh emang nggak bisa masuk sih ya, Kang ya. Nggak, maksudnya gini, saat kita tidak bisa mengkaitkan secara kognitif antara kaitan A dan kaitan B, ya kita nggak akan bertumbuh gitu. Makanya kenapa Quran itu selalu menggunakan atau terus mengencourage kita menggunakan akal, kayaknya memancing orang memancing. berpikir. Oke, Kang. Mantap, Kang. Lanjut, Kang. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengakses Hmm, atau menyerap atau mendownload lah, betul. mendownload kecerdasan semesta Hmm, gitu. Nah, sebagai pengetahuan saja bahwa alam semesta itu tidak terbuat dari elemen terpisah, tetapi semesta ini merupakan satu kesatuan hmm, di mana semuanya terhubung antara satu dengan yang lain, walaupun dalam jarak yang sangat jauh, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sekarang gini, saya di mana, Kang Abu di mana, Bu Nora di mana misalnya. hmm. Tapi bisa nggak dalam satu frekuensi dialog nih tanpa jeda, Bisa. tanpa delay? Hmm, Nah, kayak gitu. hmm, Karena kita sudah ada dalam satu frekuensi lah katakanlah. hmm. Itu umpamanya biar biar kebayang. Paham, paham, Kang. Oke. Ya, oke. Nah, dalam ilmu fisika kuantum terbukti
berarti bahwa alam semesta dan seisinya termasuk diri kita nih, itu pada hakikatnya adalah energi. Hmm, Dan keterpisahan di antara kita itu hanya ilusi. betul, Kang. Oke, berarti kita sesungguhnya adalah saling terhubung, terkoneksi. Aku, kamu, kita, mereka adalah saling terhubung dalam zona energi field namanya. Hmm, Atau universal consciousness nanti orang dalam psikologi itu ada. Nah, di dalam term Quran ada yang disebut dengan nafsin wahidah. hmm, Nafsin wahidah artinya manunggalnya semua jiwa dalam satu kesatuan oke. yang disebut sebagai Allah Ahad dan Allah Wahid. Jadi ada Allah Ahad, satu kesatuan yang satu. Sementara Allah Wahid, satu, satu, satu. Satu Abu, satu Iib, satu Nora, satu Sinta, satu. Oh, kalau wahid itu adalah satu satu yang mewujud gitu ya? Satu-satu, satu, Hmm. satu, satu. Seperti gini, Allah Wahid kalau diumpamakan, itu adalah samudera. Oh, oke. Allah, itu Allah Ahad, sorry. Kalau ahad itu Allah Ahad, samudra, wahidnya itu tetesannya samudera. gitu. Bukan, Wahid itu H2O. Oh, oke. Gitu, Kang Abu H2O, Hmm. Iib H2O, Nora H2O misalnya. Nah, kumpulan H2O jadi apa? Jadi samudra tadi. Samudra. Itu namanya ahad, Hmm. gitu. Oke. Unsurnya itu namanya wahid, wahid, wahid. Tapi kan sama, Hmm, 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 gitu, hmm. gitu maksudnya. Iya, oke. Nah, nah, dalam ilmu psikologi ada yang disebut sebagai universal consciousness, pikiran alam semesta, gitu ya. Atau dalam bahasa biologi ada yang dikenal sebagai medan morfogenetika namanya. Nah, artinya adalah bahwa alam semesta ini semuanya ada keterhubungan. Dan alam semesta itu tadi disampaikan di pertama punya kecerdasan. Kenapa? Karena semuanya tersusun dari malaikat dan ruh gitu yang mengatur segala urusan. Hmm. Gitu ya. Oke. Kang dikit, Kang. Malaikat Ya, itu kesadaran, sorry, malaikat itu kecerdasan. Kalau ruh itu apa? bukan, bukan. Ruh itu kecerdasannya, Ruh itu kecerdasannya, malaikat oke. unsurnya. Oke. Kalau ibarat, nih kita baca ayatnya dulu ya. Hmm. Jadi kan ada malaikat, ada ruh kan dua kan tadi tadi sebutnya Malaikat tuh malaikat dan ruh, waruhu malaikat fiha. dan ruh. Ya. Nah, coba lihat 97 97. ayat 4 tadi. Hmm. Oke. Nih, malam itu turun malaikat-malaikat. Waruh dan ruh diartikannya Jibril di sini. Betul. Nah, siapa malaikat? Apa itu malaikat? Surat 3 1 2 4. Ini malaikatnya dulu nih. Hmm. Ketika kamu mengatakan kepada orang, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Nah, jadi malaikat itu adalah beyond 3.000 beyond ya. Ayat Hmm. 125-nya. Nah, ini nambah jadi 5.000. 5.000 ion. Hmm. 3.000 beyond, 5.000 ion. Hmm. Tambah lagi 1.000 super beyond. Nih 1.000. Oke. Jadi dalam bahasa Qurannya munzalin, musawimin, murdifin. Hmm. Munzalin itu beyond.
Hmm. Musawimin itu ion punya rumus. Murdifin serupa itu adalah super bion. Nah, di dalam diri kita, ion menjadi tubuh materi fisik. Hmm. Oke. Itu yang ion yang 5.000 tadi, yang 5.000 ion yang ada rumus kimianya itu menjadi tubuh fisik. Hmm. Nah, yang bion itu metafisik, non fisik, menjadi Oke. jiwa, nafas. Hmm. Nah, yang superbion itu bermanifestasi menjadi ruh. Hmm. Nah, ruh itu mengaktifasi PPH, Ruh itu oke. mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Hmm. Nah, ruh yang mengaktifasi telinga bisa mendengar gitu. Oke. Mata bisa melihat, Hmm. otak jantung bisa memahami sesuatu. Nah, jiwa Hmm. merekam data tadi, merekam merekam peristiwanya tadi tuh, jadi Oke. rasa Hmm. gitu. Konsepnya gitu. Oke, jadi kalau tadi bicara Oke? malaikat tuan ruhu fiha, si malaikat ini konteksnya lebih kepada di mana dari kaitan antara tubuh, jiwa, di dalamnya si energinya adalah ruh gitu. Makanya itu nggak bisa dipisah gitu maksudnya gitu ya, Kang? Ruh nggak bisa dipisah gitu. Nah, Oke. ruh itu yang kemudian eh, perwujudan ruh itu adalah wahyu gitu. Oh, I see. Makanya yang ditiupkannya ruh kan? Intinya di situ ya. Ditiupkan ruh Oke, untuk bisa oke. mengakses wahyu, Hmm. Oke, mengakses Kang. pengetahuan di alam semesta, termasuk di dalam dirinya sendiri. Hmm. Sekarang bayangkan aja gini, eh jika berat seseorang itu 60 kilo, Mm-mm. 60 kilo beratnya, 1 kilo berat tubuhnya itu 1 triliun sel. Hmm. 1 triliun sel. Berarti kalau 60 kilo, 60 triliun sel. Hmm. Di dalam setiap satu sel itu ada DNA, ada DNA. Hmm. Ya, berapa data satu satu sel dalam DNA? Itu bisa sampai 3 miliar kode, Hmm. 3 miliar data lah katakanlah. Oke. Kebayang nggak satu sel, satu DNA. Hmm. Satu DNA 3 miliar data. Sekarang 3 miliar kali Kali 60 itu triliun. kan semuanya data. Itu kan yang 60 triliun lah. Itu kan informasi. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengakses kecerdasan di dalam setiap sel tubuh kita? Hmm. Oke. Nah, di dalam sel itu kan ada mitokondria, ada Hmm. ada energi yang tidak pernah mati, mitokondria namanya. Hmm. Nah, tapi sel itu punya umurnya hanya 40 hari. Hmm. Jadi kalau dalam 40 hari kita tidak bisa menyerap informasi sel itu, ya udah ganti lagi sel berikutnya. Udah kelewat Hmm. tuh. Hmm. 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 Nah, cuman kan sayangnya kita jarang berkomunikasi dengan sel tubuh kita yang 60 triliun itu. Oke. 60 triliun sel, satu DNA, satu DNA 3 miliar. Ya udah, berapa tuh informasi? Hmm. Ya kan tadi, malaikat mengatur segala urusan di alam semesta. Hmm. Setiap sel itu ada kecerdasan masing-masing. Kalau gini, seandainya sel tubuh kita nggak punya kecerdasan, bagaimana bagaimana lidah mampu membolak-balik makanan ketika dikunyah? Hmm. Bagaimana si tenggorokan siap untuk menyalurkan makanan yang akan dikirim ke usus? Hmm. Bagaimana usus tahu itu makanan mesti dikirim ke mana lagi ke lambung? Ya, jadi protein kah, jadi karbohidrat kah, jadi A dan seterusnya. Ini semua sistem kan, balik lagi ke situ Itu ya. kan itu kan sistem semuanya berarti punya kecerdasan nggak ketuker loh. Bener, bener Kang. Karbo kemana? Berarti kan sel ini sudah bekerja sesuai dengan apa namanya itu SOP. Hmm. Hmm. Dan masing-masing tahu SOP-nya gitu. Hmm. Gitu. Oke. Itu gambarannya kira-kira gitu.
Oke, Heeh. oke. Nah, Oke, sekarang, lanjut. Lanjut kemana nih? saya masuk dulu ke sini, Kang. Berarti kita simpulkan dulu gitu ya bahwa akses yang namanya wahyu berarti bukan akses kemana-mana karena wahyu udah ditiupkan. Berarti mengakses Tuh, kepada yang terdalam kan gitu ya intinya ya. ya, alat aksesnya ada di dalam, Hmm, wahyunya, informasinya juga ada di dalam. hmm, Kini contoh, kita beli handphone kan? hmm, Jika handphone itu handphone terbaru, fasilitasnya lengkap nggak? hmm. Mau mengakses apa? Mau download apa? Ayat tergantung apa yang mau kita download. Ya iya, kan bisa kan? Betul. Nah, tapi syarat dan ketentuan handphonenya harus nyala, ada baterainya, Hmm, ada kuotanya, punya sinyalnya pulsa. bagus. Hmm, Betul nggak? betul. Nah, nah, masalahnya baterainya hidup. Hmm, Lah sinyalnya terganggu. hmm. Susah Nah, aksesnya. nah itu Sinyalnya awan-awan yang menggumpal itu ya Kang salah satunya ya. kita tadi ngeganggu sinyal. Sinyalnya bagus, kuotanya habis. Macet juga. Iya, oke. Oke, Kang. Iya. Oke, Nah, oke. kalau Bapak Ibu bisa mengerti, tubuh manusia itu kalau diumpamakan mesin paling canggih di alam semesta, lebih canggih dari robot tercanggih buatan manusia. Hmm, Semua perangkatnya sudah ada di dalam. Informasinya ada di dalam. Ya hmm, gimana tinggal kita menyerapnya aja tuh. Gimana coba? hmm. Ya, Tapi robot mah nurut, Kang. Manusia mah enggak, Kang. Itu bedanya kayaknya. nurut kepada egonya, mengikuti ego. Oke, benar, benar. Jadi nggak ada manusia yang membantah, semuanya manusia tuh nurut. Cuma Ngikut nurutnya sama ngikutin egonya. ego, Benar. ngikuti ego, nurut ke egonya, nurutin super egonya, apa nurutin apanya nih gitu. Oke, oke. Nah, Nggak ada manusia yang benar-benar merdeka, nggak ada. benar, Kang. Nah, sekarang udah mulai clear nih. Berarti kalau sekarang Hmm. ditanya di mana sumber petunjuknya, ya udah pasti udah beserta kan gitu ya, kira-kira ya, Kang ya. Oke, Nah, next on adalah tadi Kang Iip bilang bahwa si awan-awan ini yang membuat kita jadi tidak terkoneksi kepada si apa namanya Is- si petunjuk is- gitu. sumber. Sumber. Nah, mungkin berikutnya adalah gini Kang. Gimana caranya how to-nya gitu kan? Ini kita udah tahu where-nya di mananya nih. Nah, sekarang how Ah, to-nya gitu Kang. ini kita urut lagi ya, Mm-mm. biar biar nggak keseleo, urut lagi. Bahwa alam semesta itu tercipta dari sumber yang satu ya, Oke. dari sumber yang satu, yaitu Allah sebagai sumber, Mm. oke, sang laha. Mm. Allah kan dari kata laha, artinya Mm-mm. asal pangkal sumber, Mm. terciptanya segala macam ragam warna semesta, Oke. oke. Nah, Allah itu sebagai ruh, juga sebagai nafas. Mm. Kutiupkan ruhku, berarti Allah itu adalah ruh. Mm. Menciptakan manusia dari nafsin wahidah, berarti Mm. Allah adalah nafas. Mm. Oke, Allah sebagai ruh dan juga Allah sebagai nafas sekaligus. Ruhnya Allah menjelma menjadi semesta secara fisiknya, hardware-nya lah. Oke. Nah, jiwanya Allah bermanifestasi menjadi isi yang menjiwainya. Mm. Karena ruh, karena alam semesta ini perwujudan ruhnya Allah, maka pengetahuan manusia tentang ruh terbatas, Mm. Iya termasuk dong. pengetahuan tentang diri sendirinya, sangat Mm. sedikit, Iya benar. gitu. Oke. Oke, Nah, di Kang, dalam surat, tahan dulu, Kang. Sebelum sebelum lanjut nih oh, ya, kita elaborasi dulu sedikit. Tadi Allah manifestasinya ruh yang menjadi semesta, nafs yang menjadi isi yang menjiwai gitu. Nah, oke, boleh sedikit iya benar. dielaborasi nggak, Kang? Dengan contoh analogi bahwa yang satu jadi ruh, yang satu jadi nafs, karena kan nanti kita bisa memilih nih gitu bahwa ruhnya Allah juga, nafsnya Allah juga. Nah, terus kita ada di mana gitu. Nah, mungkin
elaborasi dulu tentang konteks ruh dan nafs yang sumbernya sama, fungsinya perbedaannya di mana gitu. Nah, bentar ya nih ayat ini dulu. Dua Hmm, belas delapan tujuh, oke. 12:87. Ini yang ruh ya. Mm-mm. Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ini rahmat Allah terjemahan dari ruhillah. Hmm, Wala tai asu min rauhillah. hmm, Dua kali diulang ya. ya, Innahu la yai asu min rauhillah. Diartikannya rahmat. mm-mm, Jangan putus asa dari ruh Allah. Satu. Nah, pengetahuan manusia tentang ruh hmm, itu terbatas. ya, Ya, surat 1785. hmm. 1785. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, namanya Robbi, Rob itu kan hukum semesta tadi di awal. Ya, Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu urusan Rob, urusan atau berurusan dengan hukum alam, hukum hmm, alam semesta. Jadi hmm. alam semesta ini punya hukum. Hukum. Pertanyaannya, jika alam semesta ini perwujudannya ruh, seberapa banyakkah jenis, macam, eksistensi alam semesta? Ya nggak terbatas lah. Nah, karena alam semesta tak terbatas, seberapa persen pengetahuan kita tentang alam semesta tak terbatas itu? Ya Kang, kebayang nggak dari sains saja sekarang dari universe yang baru diketahui cuma 4% Kang. Masih jauh, Iya. masih jauh. Mungkin Makanya ini yang ayatnya, disebut Allahu Akbar tuh ini kali ya Kang ya. nah Akbar tuh iya, bahwa nggak ada kita batasan gitu ya. kita itu hanya H2O di samudra. Hmm, Bayang nggak? Kita hanya H2O unsur air ya. dari samudra itu. Hmm, Makanya ayatnya, tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Pengetahuanmu tentang ruh, iya hanya seupil ini. hmm. Gitu ya. Oke Kang. Itu mulai nyambung tuh. Ruh menjelma jadi semesta. Mm-mm. Pengetahuanmu tentang semesta sebagai perwujudan ruh ya hanya sedikit saja. Sedikit, oke. Makanya sungguh pandir, sungguh menggelikan kalau ada orang merasa dirinya pinter. Apalagi mengkafirkan ya. Apalagi nuduh-nuduh orang kafir, sesat. Oh, sekarang kalau ada yang gitu, Oh gitu gitu. pinter amat lu gitu ya Kang. Seberapa banyak sih pengetahuanmu gitu? Itu bagus tuh. Tahu apa sih gitu ya. Tahu apa sih kamu? Eh, Cuma dikit. Seupil juga sama gua sama. benar-benar. Sesama upil dilarang saling mengupil, Kang. Itu intinya, Kang. Sesama upil jangan jangan menguasai hidung. Benar-benar. Benar. Aku juga sama ada di situ. Segitu-gitunya ilmu kita. Satu itu ya. Oke, Kang. Nah, dan ada ruh di dalam diri kita. Ya, coba Hmm. lihat 4252. Mm-mm. Ya, dicek dulu Bu Benar. ayatnya. Jangan ketinggalan Bu, catat ayatnya Bu ya. Catat, Kang. Ya ini nih si Ruhan ini ya, benar-benar. Nah, Ruh, nah ini sih Kang yang kadang-kadang tuh ke jadi ruh jadi Quran lah apa dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. Ini kan ruh ya sebenarnya kan? ini ruh kan? Wa kadzalika auhayna ilaika Ruhan. ruhan. Ya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Mm-mm. Kami wahyukan kepadamu ruh gitu. Oke. Dan ruh di sini artinya wahyu. Nah, Hmm. bukankah ruh sudah ditiupkan? Hmm. Nah, kalau begitu data wahyunya ada di mana? Di dalam yang udah barang ditiupkan. Nah, kan di dalam dirinya. Oke. Barengan ditiupkan tadi, cuman tidak semua orang bisa mengakses itu. Oke, berarti kita tuh datang beserta wahyu, bener nggak Kang? Iya, dengan datanya, dengan filenya di dalam, Oke. Ya, yang ini aneh ada adalah orang, mencari wahyu, tapi bukan ke dalam gitu. Kan jadi aneh. bukan aneh sih, ngabisin waktu aja.
Ya buang-buang waktu. Oh iya, oke sih. Oke, Kang. Beli beli handphone canggih, Ah, Apple, apalah yang paling canggih namanya lah. mm-mm. Ya, tapi waktu dia mau kirim surat, mau kirim surat, datang ke tetangga minjem email, handphonenya canggih, Heeh, mau kirim undangan, pinjam email tetangganya. iya, Lah, kan di handphone kamu udah lengkap fasilitasnya. benar. Mau foto, pinjam kameranya ke tetangga. Hmm, Ini gimana ceritanya nih orang nih? benar-benar. Ini sama-sama orang pinjam keyakinan orang sih, Kang. Ya, kalau pinjam masih bagus lah daripada menghakimi, daripada mengisi rapot tetangganya lebih Be- parah lagi. Benar-benar. Benar-benar, Kang. Benar-benar, Kang. Oke, Kang. Sip lah, mantap. Jadi, jadi Bapak Ibu yang punya handphone canggih jangan jangan sombong. Ada emailnya, ada WhatsApp-nya. Yang lain juga sama punya pas lihat itu sama. Hmm, mm-mm, mm-mm. Ya tinggal tukeran informasi aja dikit gitu. Oke. Mantap, Kang. Nah, tambahin ayatnya 4153. Ini 4252. 4153 ya. Hmm. So, Kami akan memperlihatkan, wah ini ya, wah ini clear pisan sih ya. Wah, oh top sih clear. ini Kang. Ini dahsyat sih. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Mau nyari ayat di ufuk jauh-jauh apa ayat di dalam? Ya istilahnya mah di luar ada, di dalam ada, tapi kalau ya balik lagi ya, urusan mau buang-buang waktu atau enggak gitulah kira-kira. Nah gitu. Oke, Kang. Karena apa? Karena ayat di ufuk dengan ayat di dalam ya podo. Eta-eta keneh gitu ya. Kita kene. Hmm, Ya cuman kan kalau nggak nyari keluar katanya nggak seru. oke. Nggak keren kayak katanya sih gitu nggak keren. Padahal yang di luar nggak ketemu, yang di dalam juga nggak ketemu akhirnya. Oke, Kang. Oke, oke. Nah lanjutin. Nah Allah itu punya nama Al-Quddus. Hmm, Kan pernah ada nama. Contohnya gini, 5923 ya. hmm. 5923. Ini nyambung. Kami akan sorry. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini ada terjemah yang maha suci. Hmm, Itu Arabnya kudus. Kudus, heeh. Waladi la ilaha illa huwa al-malik Kudus. al-kudus. Ya, kudus. Ada ya Jabar, ada ya kudus. Ya, ya Jatim nggak ada ya. Kalau ya Jabar ada nih. Al-Aziz, Al-Jabbar. Ada Jabar, ada kudus, ada Jateng nggak ada ya. Nggak ada. Nah, apa arti kudus? Kudus itu maknanya realitas murni. Suci itu realitas murni ya berarti ya. Realitas murni gitu. I see, Kang. Oke, Kang. Realitas yang murni. Karena yang lainnya realitasnya nggak murni. Udah, Iya, udah campur ilusi lah. oke. Nah, coba lihat 621. Hmm, 621. oke. Oke. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kudusnya diartikan masih maha suci, nggak apa-apa. Hmm, Kudus nih, Al-Malik, Al-Kudus kan. Kudus itu artinya realitas murni. Jadi Allah punya nama Kudus, realitas murni. Rob, Rob kan, Allah kan Robbil Alamin tadi. hmm, Rob juga disebut sebagai Kudus, hmm. hukum alam yang murni gitu. Iya. Surat 20 12, 20 ayat 12. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Mukodas, Hmm, sesungguhnya aku inilah Robmu. Rob, hukum hmm. sebab akibat.
Oke. Hukum yang mengatur kehidupanmu. Sunatullah yang tidak kamu bisa langgar. Nah, Rob di sini sebagai mukodas juga suci. Dari kata Hmm. kudus sama. Hmm. Jadi Allah punya nama kudus sebagai realitas yang murni. Allah sebagai Rob juga disebut sebagai kudus. Kudus dalam hal ini adalah sistem atau hukum alam yang suci, hukum alam yang murni gitu. Oke. Makanya ini kenapa Oke. dikaitin sama Musa? Suruh mikir intinya meureun ya Kangnya. Habis gitu Kudu kurang teh kalau kamu nggak bisa ngelepasin semua konsep-konsep lama untuk mengerti realitas, berjumpa dengan itu tuh harus dilepasin dulu gitu tuh sih Kang. nggak bisa melepaskan program lama. Hmm. Musa itu kan harus cerdas. Yes. Ya, akulah Rob. Maka tanggalkan terompahmu, ego, merasa diri pinter, nggak sabaran. Oh banyak tuh terompahnya Musa itu. Mm-mm. Lepaskan bajumu. Kalau kata Ebi itu harus telanjang di hadapan Rob itu. Hmm. Kita mesti telanjang dan Hmm. benar-benar bersih. Udah jangan dilanjutin Kang Suci ah. lahir. Udah cukup cukup. Kayak bisi kararabur penonton Kang lain naon. Aduh. Gitu maksudnya. Lepas terompahmu, lepas dulu di Bener. hadapan Rob itu. Bener bener bener. Supaya dapatnya banyak. Yes. Ya banyak orang yang susah ngelepas egonya, ngelepas ambisinya, ngelepas bajunya, ngelepas gurunya, ngelepas supinya, ngelepas udah susah. Hmm. Gitu ya. Oke Kang. Oke Kang. Lanjut. Lanjut Saya Kang. dapat 2 poin tuh. Nah, poin berikutnya apa? Rob barusan sebagai sistem atau hukum alam semesta yang murni kemudian bertransformasi Hmm. menjadi Ruh Kudus. Hmm. Nah, Ruhul Oke. Kudus biasa dikaitkan dengan Jibril. Oke. Oke. 16 102. Nah, 16 ayatnya 102 Oh, kita ya. pengen nanya satu Kang. Kel aja saya catat lebih lupa Nah, ya. ini dulu, ini dulu. Oke, oke. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran. Nah, Oh, oke Kang, oke Kang. Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. kan ruhnya udah ditiup, Mm-mm. berarti udah ada di dalam. Oke. Nah, arti dari ruh yang lain adalah wahyu. Mm-mm. Berarti ada nggak wahyunya di dalam? Fix, clear. Clear. Mm. Nah, sekarang ruh kudus. Kudus nama siapa tadi? Allah juga sendiri yang sistem tadi. Allah juga. Ruh. Mm-mm. Allah sebagai realitas murni. Mm. Rob sebagai hukum alam sunatullah yang murni juga. Mm. Jadilah ruh kudus. Nah, ketika ruh sebagai semangat, energi, kudus adalah realitas murni, semangat untuk bisa menyatu dengan realitas murni, Mm. semangat, energi untuk bisa memahami hukum alam sunatullah yang murni, disitulah Quran turun. Mm. Maksudnya kebuka itunya, baru bisa kebuka si si Quran sejati di dalamnya baru kebuka. Oke. Oke. Kalau tidak, kalau nggak ada unsur ruh dan kudus, nggak bisa tuh diakses Quran sejatinya. Hmm. Walaupun sudah ada di dalam gitu. Oke, berarti poinnya adalah ruhnya udah ada. Nah, untuk menjadi Rohul Kudus tuh apa usahanya kita gitu maksudnya? Iya, I makanya see. kenapa diartikan Jibril. Hmm, Ada alasan sih kenapa diartikan Jibril di surat. Ini kan Ruhul Kudus menurunkan Quran kan? betul. Nah, di surat 2 ayat 97 yang menurunkan Quran itu Jibril gitu. Iya, oke. Nah, ini nih, coba dibaca dulu. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Oke. Nah, kenapa namanya Jibril dari kata Jabar tadi? Hmm.
Jabar itu adalah kehendak yang kuat, keinginan yang kuat, memaksakan diri untuk berbuat gitu. Hmm, willpower Memaksa. lahnya apa ya? Mungkin Oh, semangat gitu ya Kang ya. tapi semangatnya udah full. Oke, oke. Memaksakan diri untuk berbuat gitu. Aku harus berbuat sesuatu. Aku Hmm. harus berbuat sesuatu. Itu namanya menjibrilkan diri. Nah, ketika ada semangat untuk berbuat itu berarti Ruhul Kudusnya udah hidup tuh. Hmm. Maka kemungkinan untuk bisa mengaksesnya sangat besar. Nih, ke Oke. dalam hati. Hmm. Itu, Oke. ya. Oke. Nah, Jibril kalau begitu, ini kan disebut Jibril di sini. Hmm. Berarti Jibril adalah sebuah kekuatan di alam. Emang kita bukan alam. Hmm. Lah kita kan bagian dari alam semesta ini. Kang, Yang lengkap ngomong-ngomong kan justru. ini orang yang datang, orang yang nonton, tekad untuk nyalanya Jibrilnya udah ada dong sebenarnya. Ada tuh tiap orang punya ini, udah ada unsurnya kok. Oh, oke. Ya berarti ini lagi activate gitu. Istilahnya Jibril itu adalah sesuatu aktivasi saat kita berkehendak kuat untuk menggapai itu intinya adalah bukan konteks yang namanya halu gitu, tapi tekad lah gitu kira-kira gitu nggak? Eh, ini contoh-contoh. Nah, Dua orang teman, dua orang teman, hmm, lulusan SMP. hmm, Yang satu masuk STM, yang satu masuk Akabri. hmm, Waktu keluar SMP, fisiknya sama, sama-sama kerempeng. hmm, Ya, satu masuk ke STM, tawuran mulu kerjaannya. hmm, Ya, satu masuk ke Akabri, hmm, sama-sama 3 tahun berlalu. Ketemu hmm. lagi sama nggak bodinya? Beda, beda. Kan bahannya sama. Sebenarnya ya. Oke, Kang. Ya, gitu. Hmm, hmm, Yang hmm, satu dipaksa, hmm, dipaksa untuk melakukan sesuatu hmm, yang hmm. membuat bodinya menjadi tegap, kuat, Oke. Hmm, cerdas. hmm. Oh, udahlah pokoknya mah. Yang satu masuk STM, tawuran mulu, sekolah bolosan. Ya, karena bahannya sama. Hmm. Cuman mana yang dipus tuh, mana yang dibentuk, mana yang enggak gitu. Oke. Oke, Kang. Jadi Jibril adalah sebuah kekuatan di alam, termasuk diri kita, Hmm. yang juga punya kecerdasan. Hmm. Jadi setiap sel di tubuh kita punya kecerdasan tadi tuh, yang 3 miliar informasi di dalamnya. Hmm. Selain punya kekuatan kecerdasan, punya kedudukan tinggi Hmm. dan dipercaya di samping Allah gitu. Hmm. Ditakuti, ditaati oleh para malaikat. Makanya bodinya bisa disusun, bodinya Hmm. bisa dibentuk karena malaikat patuh kepada kehendak Jibril tadi. Hmm. Kayak Mas Adera itu kan, kok bisa begitu bodinya ya? Hmm. Ya karena disuruh begitu, dibentuk, anut aja dia mah. Ya. Oke. Itu baru satu sisi yang sifatnya fisik, belum lang kecerdasannya tadi, informasinya diserap bisa juga. Yap, yap. Gitu. Oke. Nah, Oke. dibaca ayatnya satu ya. 153 53 ayat 3 sampai 6. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Dan tidaklah dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsu. Logika itu bukan keluar dari hawa nafsu. Yantik itu Hmm. mana, mantik itu logika. Terus Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. berarti berpikir logik itu adalah wahyu. Hmm. Kedua, logika itu tadi, berpikir logik itu adalah Wahyu. wahyu. Jadi pintu masuk mengakses wahyu apa? Logik. Gitu. Oke, Kang. Makanya ini Quran susah diakses oleh orang yang nggak logik Hmm. Bener, Kang. atau oleh orang yang memperturutkan hawa nafsu nggak dapat, nggak bisa diakses informasinya. Oke, Kang. Jadi ingat Imam Ghazali, Kang.
Kenapa Imam Ah, Ghazali gimana? sebelum nyampe ke tasawuf, dia masuk ke filsafat dulu, Kang. Logiknya main dulu, nggak dimain di kalam terus gitu. Iya, main ke Bu- logika dulu, main main ilmu mantik dulu, filsafat Hmm, dulu lah, hmm, mencari sebuah akar masalah kan, hakikat segala sesuatu, betul. main logik dulu, Hmm, gitu. Coba sampai oke. 6. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh syadidul quwa, syadidul quwa, sesuatu yang sangat kuat di dalam dorongan tadi. Tekad tadi gitu Terus ya. mulai tekad. Heeh. Jadi kayaknya gini, Kang. Tekad bertemu dengan logik gitu, Kang. Nah, Bener tuh? tekad yang kuat ketemu dengan logik. Oke, Dapatlah. Ayat oke. 6 coba lihat lebih ini. Yang mempunyai akal yang cerdas dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, ini terjemahannya terlalu ini, terlalu apa? Bias. Ah, ah. Zumirotin. Zumiroh itu yang dilakukan berulang-ulang. Oke, repetisi ya. Ah, diulang lagi. Contoh gini lah. Kalau ada orang juara senam, senam lantai apa senam indah lah, apa itu loncat indah. Hmm. Seorang atlet loncat indah di Olimpiade. Latihannya sehari apa 2 hari? Tahun-tahunan atuh, Kang. Iya, artinya berapa kali berlatih dia? Berapa kali mengulang tuh? Iya, betul. Nah, sesuatu yang diulang-ulang dengan kesungguhan, dengan disiplin, zumirrotin, mempunyai akal yang cerdas. Hmm. Jadi si otaknya udah cerdas untuk apa namanya, memerintah begitu. Gitu. Refleks Hmm. gitu, refleks. Hmm. Seorang Jet Li menjadi petarung yang cerdas, otaknya udah otomatis begitu nyuruhnya tuh. Betul. Kenapa? Dia berlatih sekian ribu kali gitu, Hmm. diulang-ulang gitu. Hmm. Disebut sebagai zumiroh gitu. Ketika Hmm. sesuatu dilakukan berulang, itu menjadi kecerdasan. Oke. Bagaimana seorang Beethoven bisa memainkan alat musik sebegitu canggih gitu? Hmm. Ya karena berlatihnya dari kapan boy gitu. Oke, Kang. Fastawa kemudian sempurna gitu. Hmm. Jadi kesempurnaan itu bisa terjadi, bisa diraih ketika dilakukan berulang-ulang. Jadi Dan rumusnya nambah, sesuatu rumusnya nambah, Kang. Tekad, eh, logik, dan repetisi. repetisi selalu apa dilakukan berulang Hmm. sampai sempurna. Oke. Oke, bener sih, Kang. Gitu ya. Oke. Nah, Oke. Jibril itulah yang dalam konteks Quran menurunkan wahyu. Gitu. Hmm. Surat 16 tadi ulang lagi, 16 Rasul 2 diulang. Iya, bener. Nah, gitu. Katakanlah Rohul Kudus. Nah, ini kita kaitkan dulu. Berarti Ruh jadi Rohul Kudus nggak bisa enggak kalau kita tidak mengaktifasi tekad, logik, dan repetisi. Gitu nggak, Kang? Ya, Oke. benar. Menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Otomatis enggak nyerap dia. Ya iyalah kan diulang-ulang. Nah, gitu langsung tuh. Turun tuh Hmm. diakses kecerdasannya. Untuk meneguhkan orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Panjangnya gitu. Kang, sedikit Kang, sorry Kang. Ini kan ada kata-kata nih. Rohul Kudus nurunin Quran untuk meneguhkan Mm-mm. hati orang-orang yang telah beriman. Berarti ada telah beriman. Kenapa orang yang telah beriman dia perlu Rohul Kudus untuk turun lagi Quran kan udah ada iman. Itu gimana maksudnya Kang? Ya, beriman itu berkomitmen. Hmm. Orang yang sudah ada komitmen dalam dirinya. Kalau nggak ada komitmen, yang tadi ambruk semua itu yang tadi. Oke Kang. Oke. Kalau cuman ya balik lagi repetisi nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada komitmen gitu ya. Nah, itu namanya amanu.
Oke. Meneguhkan komitmen, jadi diperkuat lagi. Kalau nggak ada komitmen yang tadi nggak ada, Hmm. nggak ada pengulangan, nggak ada gitu. Itu kan Oke. komitmen kita. Hmm. Saya harus latihan, katakanlah Hmm. 4 jam setiap hari. Latihan apa Hmm. ya terserah. Saya Hmm. harus belajar setiap hari 4 jam. Itu kan komitmen dulu, Hmm. gitu. Baru dapat tuh. Dengan yang tidak ada komitmen, kadang belajar, kadang enggak, kadang ya enggak. Oke. Atau apapun olahraga, apapun kalau nggak ada komitmen, latihannya ya semau-mau ya nggak bisa. Nggak dapet, Hmm. Zumirohnya nggak dapet tadi. Fastawanya nggak ada Hmm. juga, nggak bisa sempurna. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Nah, berarti kan sekarang maksudnya mendapatkan wahyu tuh bukan jadi gimana gitu ya Kang, kayak kayak dapat sesuatu kesaktian gitu, tetapi dari semua bidang yang kita lakukan, yang kita punya bidang masing-masing, kita punya kecerdasan masing-masing, kita punya jalan Ya, masing-masing, kita di heeh. jalan itu terus-menerus sampai mentok dalam tanda petik ya, istilahnya mah sampai hatam lah gitu ya, intinya Kang ya. Sampai ahli, sampai fastawatan, sampai sempurna. Oke. Itulah Quran sejatimu. Hmm. Jadi Quran sejatimu akan bisa diakses dengan cara tadi itu, diurutin satu-satu dari awal. Jadilah Hmm. dia cerdas, ahli apa? Ahli Hmm. senam, ahli angkat Hmm. beban, ahli Hmm. lukis, ahli ceramah. Ahli julid juga ada Kang, jangan Ah, salah. hah? Ahli julid. Oh ada, tadi ulang-ulang julidnya. Ahli sulap bisa tuh. Eh, jadi makanya kalau ada orang julid jangan nggak usah gimana-gimana. Emang keahliannya di situ, wahyunya di situ, bener deh Kang. Ya, emang keahliannya di situ. Jangan Oke jangan Kang. jangan dijulidin juga. Jadi julidnya dua nanti. Oh bener-bener Kang. Bener-bener. Bener. Oke. Di Oke. kan musik-musik hidup tuh musik variatif, jangan seragam semua tuh. Berwarna Kang, bener Kang. Iya, mesti ada orang yang julidnya, mesti ada yang jealousnya, mesti ada yang sinisnya, ya kan itu mah variasi ya. Hmm, Ya kalau semua orang baik hati, ya nggak seru atuh. bener-bener. Oke Kang. Hanya kita Mantap. kan ambil satu peran yang mana. Mantap Kang. Jadi Nah, mengakses ah, kecerdasan, ah, bicara Quran sejati, ya gitu. iya, iya. Kan Ya istilah masing-masing orang ada Qurannya. Ya istilahnya mas sekarang ada orang lagi studi menempuh jalur ini dia mayang di situ dia semangat di situ sampai membentuk sebuah wah macam-macam gitu ya sehingga dia Ya, menciptakan karya itu kan sebetulnya lagi perjalanan menuju Qurannya dia kan gitu ya Kang ya. nah gitu. Nanti Oke. ketemu sama Quran sejatinya dia nanti. Hmm, Ya udah di situ tempatnya dia. hmm, Diberi, di, diberi gini lah. Seyakin-yakinnya kita terhadap sesuatu, ya, sisakan ruang kosong di dalam batin kita untuk menerima keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. bagus Kang, keren. Seahli seahli-ahlinya kita, ahli apa nih? Hmm, Selalu sisakan ruang di dalam diri kita bahwa ada orang lain yang juga punya keahlian hmm, yang kita tidak ahli di situ. hmm, Jadi selalu bener, saling melengkapi nantinya gitu. bener Kang, bener-bener. Ya, untuk bisa melatih kesabaran, kan mesti ada orang yang jolim, yang julid. Hmm, hmm, Untuk melatih sifat memaafkan, kan mesti ada orang yang jolimnya ke kita. betul. Kita butuh orang lain untuk menguji seberapa kuat kita ini. Hmm. Nah, itu nanti menguji Jibrilnya, menguji repetisinya, Nah, kesungguhannya, iya, gitu tuh, Kang? iya sampai dapat tuh Quran sejati dirinya. Oh Oke, iya, terbentuklah fastawa tadi namanya. oke, oke. Dzumiratin fastawa. Terbentuklah. Oh, ternyata dia orang yang sangat sabar. Ternyata dia orang yang pemaaf. Kan sudah teruji. Kalau belum teruji, gimana kita bilang dia sabar? Hmm, Bilang dia pemaaf? Ya dianya ke kita sih. hmm. Perkenalkan saya anak sabar. Ya gimana? Belum belum ada ujiannya. Perkenalkan saya orang baik. Baik apanya baru ketemu. Benar, benar, benar. Oke, Kang. Oke, Kang. Nah, sekarang sekarang mungkin ya di dua pertanyaan terakhir ini, Kang.
Ya, Hal apa tips and trick dari Kang Iip supaya kita tuh beneran bisa on track sama Jibril ini gitu. Misalnya gini Kang, katakanlah kita mau masuk atau mau ya balik lagi lah ya, mau mengakses gitu Kang. Hal-hal apa aja sih yang menjadi penguat kita untuk mengakses itu gitu. Itu satu ya. Yang kedua Kang, indikator parameter kalau itu di jalan akses yang benar tuh gimana sih? Dua itu aja dulu Kang, terakhir Kang. ya. Perlu diketahui bahwa pengetahuan bukan hanya diturunkan melalui DNA, Hmm, ya. hmm, Bahkan satu ras manusia tertentu ketika belajar sesuatu, maka pengetahuan itu diibaratkan seperti diupload ke suatu media penyimpanan tertentu. Jadi ada kecerdasan bawaan, juga ada kecerdasan yang diupload dari yang kita tidak punya gitu. hmm, Nah, pikiran manusia itu sebenarnya terhubung dengan konsep alam semesta yang disebut dengan medan morfogenetika. Artinya, pikiran manusia terhubung dengan konsep alam semesta dan dapat menerima informasi dari alam semesta. hmm, Ketika salah seorang manusia belajar sesuatu, menguasai suatu pengetahuan yang tadi itu udah ada yang dapat kan? hmm, Yang lewat proses Jibril tadi dan seterusnya sampai sempurna. Maka akan lebih mudah manusia lain untuk mempelajarinya. oke. Artinya, manusia sudah mempunyai pengetahuan yang sama karena kecerdasan alam semesta membantu memberikan informasi yang sama melalui pikiran universal atau pikiran bawah sadar. Hmm, Contoh lah, kita sekarang lagi membicarakan tentang Quran diri. hmm, Bagaimana kita mengaksesnya? Nah, ketika kita mendapatkan pengetahuan ini kan si pengetahuan yang sudah kita pelajari ini disimpan nih di Lauh Mahfud, di hmm. perpustakaan semesta. Ya, Nah, di database lah tempat ya, yang big data lain, gitu ya. di tempat yang lain ada orang yang berpikir yang sama dan mereka lebih mudah mempelajari itu karena ini sudah ada perpustakaannya di situ. Loh, kok Hmm, lebih gampang tuh? Iyalah, karena sudah ada data itu. Nah, di dalam diri manusia atau pada manusia itu ada medan energi, keterhubungan atau yang disebut sebagai koneksi antar manusia. Dan itu hmm, lebih kuat hubungannya, apalagi ada hubungan darah. hmm. Nah, keterhubungan itu sering disebut dengan istilah hubungan batin, mental connection gitu. Oke. Dan hubungan ini akan lebih terasa oleh mereka yang memiliki hubungan darah atau sekeluarga gitu. Hmm, Makanya istilahnya turun terahnya, ada terah gitu. hmm, Nah, secara sederhana gini, bahwa capaian-capaian peradaban kehidupan masa lalu pada leluhur, orang nyebutnya karuhun, hmm, hingga ke generasi berikutnya dapat diwariskan kepada kita. Jadi kita ini mendapatkan kemudahan karena leluhur kita sudah pernah membangun peradaban, sudah pernah punya database tentang pengetahuan. Kita lebih mudah belajar ini daripada orang dulu. hmm. Nah, itulah sebabnya usia usia Nabi makin ke sini makin pendek, gitu nggak? Maksudnya gimana? Nabi Adam, Oh, usianya. usianya, Hmm, Nabi Adam, Nabi Nuh itu kan ribuan tahun, 1.000 tahun gitu. hmm, Karena butuh waktu untuk bisa mendapatkan informasi lengkap. Observasinya lama, belum ada data sebelumnya. hmm, Kesini makin pendek, makin singkat belajarnya gitu. hmm. Itu mah secara cocok logi aja. Ya Nah, tapi kan kalau faktanya begitu.
Apa? Kalau Nabi Kenapa sekarang makin hidup ke sini udah ada nabinya makin AI, pendek makin umurnya? pendek Hah? lagi dong. Ya. Nah, makin pendek lagi, kita makin cepat untuk bisa mendapatkan informasi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Atau gini, pikiran manusia itu seperti jaringan komputer terhubung dengan pikiran manusia yang lain. Mm. Nah, keterhubungan itu dapat dipicu oleh atau dapat dipicu atau diciptakan melalui alam semesta yang punya kecerdasan. Mm. Ah, terlalu rumit ngomongnya gimana singkatnya itu. Inilah, gimana caranya? Biar simpel-simpel. Mm. Cara terbaik, bukan terbaik, bukan terbaik lah. Cara yang bisa dilakukan, cara termudah untuk memulai bagaimana kita bisa menyerap dan mengakses kecerdasan semesta yang luar biasa, termasuk tadi mengakses Quran sejati yang ada di dalam diri kita maupun di ufuk. Apa? Mulailah dengan berlatih mengendalikan pikiran. Mm. Oke. Ya, terkadang nih, terkadang hanya cukup dengan diam, duduk diam, bebaskan pikiran dari segala keruwetan, Oke, Kang. cengkraman pikiran, Iya. ya, Mm. yang mungkin selama ini membebani kita. Oke. Tarik nafas yang dalam, ya, dengan afirmasi kita menghirup energi positif, sebut Allah di dalam. Mm. Oke, masuk ke dalam, oksigen menguasai tubuh, menggenggam semua beban, hembuskan buang semua energi positif. Lakukan terus. Mm. Nah, itu cara yang simpel gitu. Oh iya, keren, Kang. Dengan cara itu, kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari sebuah masalah yang saat itu mungkin sedang membebani pikiran kita. Itu salah Mm. satu aja yang simpel. Kang, ini kan kalau kita kaitkan dengan 2014 ya, Innani Allah, ingat Allah ujung-ujungnya adalah sholat untuk mengingat Allah dan lain-lain. Sebenarnya dalam tradisi Islam sehari 5 kali tuh untuk connect ke Rohul Kudus terus dong sebenarnya ya Kang ya? Ya, kalau paham. Iya enggak, ini mah kalau ya maksud saya konteks sholat itu sebenarnya kan untuk yang tadi Kang Iip bilang sebenarnya kan adalah bagaimana kita punya waktu untuk satu pikiran tidak menguasai, kita mengakses itu at least sehari 5 kali tuh ya ada pengaksesan wahyu tuh terjadi gitu intinya Kang. Iya, iya, bisa. Hmm, Di dalam budaya Nusantara itu ada yang dikenal dengan sholat daim mulat sariro. hmm, 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 hmm. Pernah dengar nggak? Pernah pernah. Sholat daim, ah gitu. Hmm, hmm. Soalnya gini Kang, Itulah sorry Kang motong sholat Kang. daim itu. Nah, Punten ya punten. Gini Kang, sekarang ada ya, ingat aku, ingat Allah, ingat apa sih gitu? Kan abstraknya. Mengingat Allah teh naon gitu. naon, ingat naon nah itu, Iya makanya ingat kan itu. realita. Jadi ingat Allah tuh kan bukan ingat nanti pas malam ada alif lam lam ha gitu kan. Enggak gitu kan poinnya kan gitu. Nah balik lagi lah ya. Memang sesuai dengan ini apa namanya sesuai dengan kapasitas lah. Oke Kang, nanti Ya, pengen mendalami betul. lagi lah ini. Terakhir Kang, terakhir mungkin ini Ya. nggak bisa satu pertemuan ya, cuman sampai tahapan ini Kang Ip, apa yang bisa dijadikan sebagai final statement pembelajaran kita gitu? Mangga. Aduh, iya, ini final sederhana aja ya. Eh, apa istilahnya itu? Ya tadi yang disampaikan terakhir, cara terbaik untuk memulai menyerap atau mengakses kecerdasan semesta yang luar biasa yang ada di dalam diri berupa pikiran bawah sadar kita ialah dengan berlatih mengendalikan pikiran. Terkadang hanya dengan duduk diam
bebaskan pikiran dari segala keruwetan yang mungkin selama ini membebani pikiran kita. Kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari sebuah masalah yang saat itu sedang membebani pikiran kita. Dan banyak sebenarnya dari ide-ide cemerlang itu datang berasal dari sebuah tempat yang hening dan damai di dalam diri. Cobalah duduk, diam, hening beberapa saat, lalu masuk ke dalam keheningan jiwa, keheningan pikiran, keheningan batin. Ya, Anda akan mengalami sukacita serta kebahagiaan yang sangat mendalam yang mungkin saja belum pernah dirasakan sebelumnya. Itulah sebuah aktivitas mengakses pikiran bawah sadar, mengakses kecerdasan tanpa batas. Itu, Nuhun, Kang. itu dah. Atur nuhun pisan, kita Ya. tepuk tangan lo buat Kang Ip ya. Wah, asik. Nuhun pisan Kang. Kita banyak dapat Ya. ya hari ini teman-teman dan nanti kita bedah-bedah lagi. Kang, tong bosan ya Kang ya. Dan ini kalau mau pakai bahasa Sunda mah ujung-ujung nama dititah cicing sihnya Kang. Ya, diam sejenak, cita cicing. Itulah puncak haji. Ah, wukuf ya, puncaknya diem ya, bener Kang. Wukuf. Itu wukuf. Bener, Haji kan juga nanti bisa dapat banyak info. iya. Kang Ip, hatur nuhun. Kang sehat-sehat Kang, jangan Ya, lelah-lelah sami-sami. untuk apa Sami-sami. ya, untuk memberikan pencerahan kepada kita. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Kang Ip. Kang Ip, hatur nuhun. Teman-teman terima kasih banyak juga sudah Sami-sami ya, hadir di teman. siang hari ini. Semoga apapun itu jangan lupa kunyah pelan-pelan, icip-icip, masukin pelan-pelan, alami, dan ini bukan didesain untuk langsung dipercayai, langsung diiyahkan karena yang Enggak. kita bicarakan adalah konsep di mana konsep itu perlu tadi tuh Rohul Kudus kita masing-masing. Jadi kesimpulan saya adalah tidak mungkin orang akan bisa masuk kepada petunjuk sejatinya tanpa satu yang namanya tekad, yang kedua Ya, logik, yang ketiga logik. adalah bagaimana tentang repetisi dan semua itu tidak bisa Betul. tidak kalau kita tidak melatih dalam keseharian kita dan semuanya diisi dalam konteks dengan yang namanya komitmen. Kang Iip, hatur nuhun sekali lagi sudah memudahkan kita untuk memahami Ya, konsep-konsep yang berat ini, tapi kita mulai kebayang bahwa segala sesuatu yang dicari itu sebetulnya nggak di sana, tapi semuanya ada di dalam diri kita. Dan semakin menyadari bahwa dia itu dekat. Hatur nuhun,